lantai 2 itu ada yang duduk di teras. Di plafonnya itu kan rooftopnya lah kata istilah sekarang. Istri saya juga, masa sih? Ya nggak tahu. Istri saya nanya masa sih? Saya juga nggak tahu. Yang melihat adalah orang lain. Dan itu terus berulang. Tapi itu orang lain itu melihat sosok apa yang di atas rumah itu? Seringkali dia menceritakan bahwa kakek-kakek dan pocong. Sosok kakek-kakek sama sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada, semoga kalian selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat Aden Official, kali ini kita masih membahas tentang seputar hal-hal yang di luar nalar. Seperti apa ceritanya? Kita langsung ke ceritanya. Let's go! Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Gimana Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Harus selalu optimis sehat. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya? Cukup lama. Dan rasa kangen itu kayaknya ada. Masya Allah. Mudah-mudahan nih Pak Haji nih, aduh. Sahabat-sahabat Aden Official, aduh, kontak beliau tuh ternyata luar biasa ya. Jadwalnya beliau padat juga. Alhamdulillah sekarang beliau bisa hadir untuk di podcast ini. Oke, sahabat-sahabat. Pak Haji, ini aktivitas sehari-hari apa nih? Ya, utama adalah saya fokus ke bidang hukum. Oh, bidang hukum. Bidang hukum. Karena saya harus mengupgrade keilmuan hukum terkait dengan aktivitas saya, yaitu membela dan membantu teman-teman yang ada masalah di ketenagakerjaan. Oh, ketenagakerjaan ya. Siap. Nah, tapi untuk kali ini di podcast saya, kita mungkin membicarakan hal-hal yang ya di luar nalar nih. Tentunya. Nah, dengar-dengar nih, saya pernah mendengar bahwa Pak Haji pernah sempat mengalami hal-hal yang di luar nalar nih. Mungkin bisa bercerita di podcast Aden Official. Monggo Pak Haji. Siap, mohon izin sebelumnya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan mengalami, bahkan sampai saat ini pun saya tetap mengalami. Mengalami itu? Sampai saat ini pun. Ya, jujur saya katakan di sini, dan baru di sini nih, di podcastnya Aden nih. Ya, ada satu kehormatan, kebanggaan saya diundang di podcastnya Aden. Karena saya selentingan, saudara saya ini buka podcast dan sudah menjadi bahan pembicaraan. Wah, saya DM lah saudara saya ini, undang dong. Mantap. Tetapi kembali, undangan itu awal-awal agak susah menemukan waktunya. Jadwalnya ya? Jadwalnya, ya. Bukan berarti saya pejabat ya. Ya. Saya hanya rakyat kecil, warga biasa, tapi alhamdulillah malam ini saya bisa ke sini. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kang Aden, dalam hal ini memang saya sudah mengalami hal itu sejak SD. Sejak SD itu? Sejak SD. Saat itu saya masih bareng dengan orang tua. Ada hal-hal yang mungkin saat itu karena masih kecil tidak punya pemikiran apa-apa ya. Tapi tetap di pikiran saya itu, kok bisa? Kok ada? Adanya itu di luar nalar kita sebagai manusia.
Ya, waktu itu pertama kali SD kalau nggak salah kelas 6 ya. Itu wah udah saya sekarang udah umur tua ya. Itu SD udah berapa puluh tahun yang lalu, udah puluhan tahun lah. Itu saya melihat secara langsung kakak saya yang nomor 2 bermain dengan saudara dari orang tua. Kemudian rupanya nih saudara kita ini ada sedikit ejekan kepada nama orang tua kita. Dan dia itu dekat dengan kakak saya. Entah kenapa, dengan spontannya yang saya lihat, kakak saya itu dengan tangan kirinya mengangkat saudaranya dengan postur yang gede, itu dengan ringan. Diangkat, diputar kayak gasing, saya hanya diam aja, saya melihat. Hanya loh aja. Kok begitu? Terus dibanting. Satu sisi kakak saya setelah membanting saudara saya itu mukanya datar, tidak ada ekspresi apapun. Dan saudara saya yang dibanting, ya otomatis sakit lah. Nah, dari situ saya berpikir, kakak saya kuat, tapi nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya aja sampai di rumah ngangkat apa ya, dengan berat 5 kilo, nggak kuat. Nah, pasca dari peristiwa itu tetap menjadi tanda tanya, tapi tersimpan dalam hati. Rumah orang tua saya itu memang termasuk rumah tua. Lokasinya memang di pinggir jalan besar, jalan provinsi dalam hal ini. Terus saat itu pemanfaatan air untuk mandi, nyuci dan masak itu dari sumur tua kita yang ada di rumah. Ada beberapa kejadian yang sangat tidak masuk akal, tapi bagi saya itu terjadi. Di antaranya pada saat malam Jumat, waktu itu saya masih ingat. Itu sudah SMP ya. Itu jelas banget terdengar suara timba, karena waktu itu sumurnya pakai timba. Talinya itu dari ban luar mobil ya kalau nggak salah. Itu dia turun seolah kayak orang nimba, turun dengan ember yang sebagai pengambil air itu nyemplung ke air sumur, terdengar jelas. Kemudian ditarik juga terdengar. Dan ibu saya sempat nanya ke saya, itu siapa yang mandi? Oh nggak tahu bu. Loh kok malam-malam ada yang mandi? Nggak tahu juga. Coba sih kamu lihat. Ya karena tidak ada pemikiran apa-apa, tetap itu tali naik, turun, naik. Tanpa basa-basi saya langsung masuk karena nggak ada pintu waktu itu nggak ada siapa-siapa. Dari situ antara percaya nggak percaya, mau gerak susah, mau lari susah, tapi itu berulang-ulang. ya Setiap malam itu. nggak setiap malam, tapi ada satu bulan itu terjadi. Memang awal ada sedikit agak ketakutan ya, terutama saya dalam hal ini. Tapi lama kelamaan terbiasa, tapi takutnya tetap ada. Tetap takutnya. Kemudian kejadian kedua adalah kebetulan di rumah belakang, halaman belakang kita itu ada pohon kelapa. Sama di malam Jumat, itu di atas pohon kelapa itu terdengar suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi. Kita tahu tetangga sekitar kita nggak ada yang punya bayi. Tapi itu terdengar Kang Adit. Suara bayi. Nah kita yang di dalam rumah, itu suara bayi siapa? Nggak tahu. Coba perhatiin suara itu berasal dari mana sih? Nah, ini kita sepakat itu berasal dari atas pohon kelapa di belakang rumah kita. Nah kita inisiatif ambil senter. Di senter, kita coba senter. Itu tidak ada apa-apa, tapi di situ terlihat ada 2 bola mata. Bola mata yang sangat besar. Iya. Ini saya ini merinding nih, mengingat peristiwa puluhan tahun yang lalu ya. Itu apa? Ya nggak tahu.
Jadi pertanyaan dengan saudara kakak dan adik antara nanya antara merinding gitu kan. Iya. Tapi suara tangisan tetap ada. Suara tangisan tetap ada. Nah, itu di antaranya terkait yang saya lihat langsung ya. Tetapi ada peristiwa yang dialami kakak atau adik ya, diantaranya infonya kakak saya melihat ada jenglot. Ada sosok jenglot. Di pojokan kamar diambil oleh seseorang lah, entah itu orang pintar atau apa, itu keluar jenglotnya. Tapi saya sendiri nggak lihat. Tapi ini cerita dari kakak saya. Pada saat itu saya menilai rumah orang tua saya angker. Iya, dengan keangkeran itu dan saya tidak berani cerita ke orang karena terkadang khawatir susah untuk menceritakan sesuatu yang di luar nalar ya. Karena kadangkala juga orang yang kita ceritakan, bisa-bisanya kamu atau gimana ya. Jadi itu menjadi konsumsi kita sendiri lah. Bahwa di rumah orang tua saya dulu seperti itu kejadiannya. Jadi selama kecil sampai saat ini pun saya sering melihat sesuatu yang secara kasat mata tetapi tidak wujud penuh ya. Itu sampai saat ini masih terjadi. Hanya sekedar sekelebat-sekelebat. Iya, untuk saya sekelebat dengan artian terkadang juga secara wujud tapi masih kabur ya. Nah, pasca saya menikah di tahun 1999, saya pindah menempati rumah yang yang pada saat itu istri mendapatkan hibah dari orang tua. Tahun 99 kita pindah ke situ dan di situ saya tahu persis depan rumah yang saat ini kita tempati dulu ada 2 pohon beringin. Dulu karena di depannya alun-alun. Dan konon ceritanya banyak sekali hal-hal yang terkadang orang lewat ataupun di sekitarnya melihat sesuatu yang dikatakan di 2 pohon beringin itu ada penghuninya. Konon ceritanya. Nah, dalam proses menempati rumah tersebut, awal-awal sebelum rumah itu selesai, itu belum terjadi tuh. Belum ada sesuatu yang berinteraksi dalam hal ini. Tetapi bersamaan dengan rumah selesai, kemudian ada renovasi alun-alun yang di depan rumah kita, ternyata mengharuskan pohon beringin itu ditebang yang di depan rumah. Karena saya tidak paham, karena memang saya bukan penduduk asli di tempat tinggal saat itu, ya saya hadapin dengan biasa saja ya. Kurun waktu berjalan, pertama saya mendapatkan informasi dari teman kerja, setiap dia pulang malam, berarti kalau dari tempat kerja sampai ke rumah saya, karena rumah tinggal dia tuh harus melalui depan rumah. Harus melalui depan rumah. Itu sekitar jam 11 malam. Dan esoknya kalau ketemu saya, selalu dia akan bilang, Pak Haji, yang di atas siapa yang nongkrong? Saya bingung. Kenapa? Waktu saya pindah tahun 99, tahun 2000, tahun ini ya, tahun 2000, 2001 lah pindah ke rumah itu, saya baru memiliki anak 1 dan itu pun masih kecil. Loh, emang siapa yang nongkrong? Anak saya masih kecil, nggak mungkin karena kebetulan lantai 3 ya, rumah yang kita tempat itu ada rezeki kita bangun lantai 3. Di lantai 2, Pak, itu setiap saya pulang malam pasti ada yang nongkrong. Saya bingung, sampai rumah pun
Setelah ngobrol dengan teman kita, saya bertanya kepada istri, emang ada tamu dari luar yang menginap ataupun saudara atau enggak ada? Kenapa? Enggak, teman saya kalau pulang tiap malam selalu melihat di lantai 2 itu ada yang duduk di teras. Di plafonnya itu kan apa-apa rooftopnya lah kata istilah sekarang. Istri saya juga, masa sih? Ya nggak tahu. Istri saya nanya masa sih? Saya juga nggak tahu. Yang melihat adalah orang lain. Dan itu terus berulang. Tapi itu orang lain itu melihat sosok apa yang di atas rumah itu? Seringkali dia menceritakan bahwa kakek-kakek dan pocong. Sosok kakek-kakek sama sosok pocong. Pasca pohon beringin di istilahnya Ditebang lah. ditebang kata sini. Karena kan ada pembangunan alun-alun. Nah, sekali dua kali antara iya dan enggak kan, percaya enggak. Tapi karena dari kecil saya seolah-olah kayak bukan diikutin dia, tapi selalu melihat sesuatu hal yang seperti itu dari kecil. Nah, saya bertanya dong ke teman saya, kebetulan teman saya juga bisa. Gimana sih? Boleh dilihat nggak istilahnya asal usul dan makhluk ini baik nggak? Kalau asal usulnya dari pohon beringin, aduh iya ya kata saya tepok jidat. Iya ya karena di depan pohon beringin ditebang, 2 pohon beringin tua. Waduh, nempel ke rumah nih dalam obrolan saya dengan teman saya. Nah, terus baik nggak? Sebenarnya makhluk itu tergantung kita, kan? Bisa di dalam pengendalian kita, kata dia. Nah, kalau kitanya beraura positif, maka dia juga tidak berani mengganggu. Bahkan bisa jadi menjaga. Oh gitu ya? Iya. Tapi selama ini masih baik-baik aja. Oh gitu. Oke deh, makasih. Nah, cerita teman saya terus aja setiap dia malam kalau ketemu saya di tempat kerja dia akan bercerita. Kebanyakan yaitu tadi kakek-kakek dan pocong bergantian. Nah, di alun-alun di rumah kita itu seringkali disewa oleh pihak ketiga untuk pasar malam. Ya. Ya kan? Nah, kalau pasar malam itu kan semua wahana-wahana ya. Masyarakat dari kampung dari ini pada turun dan wahananya banyak ya. Yeah. Nah, ada beberapa orang dan saudara dari istri dia naik apa ya? Korsel ya. Korsel ya. Istilah korsel lah. Itu seringkali melihat di tingkat atas, bukan di tingkat 2, di tingkat atas itu pocong. Jadi orang melihat di alun-alun itu, melihat ke arah rumah Pak Haji itu, ada sosok itu? Iya, karena alun-alun dengan rumah nggak jauh, deket banget. Waduh, dari teman saya udah gitu cerita ya, dari orang lain pun seperti itu. Waduh, saya sendiri nggak punya kemampuan, tapi alhamdulillah selama ini secara interaksi langsung atau gangguan langsung belum ada. Terutama keluarga saya lah terutama. Nah, kapan waktu adik saya dan ponakan saya yang dari pesantren ponakan itu main ke rumah dari Jakarta. Kak, waktu itu udah sampai rumah tuh sekitar jam 11-an. Istirahat sih mau tidur, ya udah di kamar atas. Okay. Nggak nyampe 10 menit lah. Dia lari. Dari kamar atas itu dia lari. Yang bikin kita kaget karena ya larinya itu kayak lari diuber-uber masa dia kayak orang ketakutan lah ya. Kayak orang ketakutan. Ngelihat adik saya pucat, ngelihat ponakan saya yang dari pesantren pun sama pucatnya. Saya bilang, ada apa? Ini masih siang loh. Waduh Kak,
mau pulanglah ke Jakarta. Loh. Entar dulu, ada apa nih? Ada apa? Saya bilang. Kamu baru datang. Kan tadi kita udah minta izin itu. Ah, itu benar. Kan disuruh lihat. Kita baru rebahan, belum ngantuk, baru nutup mata. Kok ada nyekek? Orangnya gede. Nyekek gitu kan. Loh, kamu doa nggak? Ya doa. Ya dalam pikiran saya, masih anak pesantren, bohong ya. Nggak doa karena kan pasti diajarin. Udahlah, pulang nggak? Nggak mau nginep? Nggak. Nggak. Adik saya pada kan, nggak. Loh, kenapa? Cari selamat kan ya. Loh, emang ada apa? Nggak mau cerita kan. Nggak mau cerita, aslinya dia sudah cerita karena terasa dicekek dengan makhluk yang besar gitu kan. Ya, saya sebagai kakaknya dan pamannya, ya nggak bisa ngelarang dong. Masa iya saya harus maksain, kamu tidur, tadi cekek beneran, kan repot saya ya. Benar. Ya kan? Karena saya juga nggak tahu, nggak punya kemampuan dalam hal itu. Pulanglah. Gitu kan. Nah, nggak sampai di situ. Setiap ponakan yang dari Bandung, dari keluarga istri, dari Mojokerto, dari Purwokerto, ya, itu yang lebih cenderung kepada anak kecil. Lebih cenderung kepada anak kecil yang dilihatin. Pak De mau main ke atas? Iya, monggo silakan. Nah, di sana tuh ada terdengar ketawa si anak kecil ini ya. Dan dia turun. Pak De, ada apa nak? Kok ada nenek-nenek? Di mana? Emang di sini ada nenek-nenek? Enggak ada. Ada Pak De. Lihat. Wah, merinding saya. Masa sih? Iya, ada nenek-nenek. Senyum, tangannya gini-gini. Nah, terus ya turun aja. Kan nanya ke Pak De. Ada nenek-nenek kah di rumah ini? Enggak ada. Terus itu siapa? Ya, saya harus jawab bijak dong. Jangan sampai menakutkan. Walaupun saya takut. Oh, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Yaudah yuk, main di bawah. Sambil nggak apa-apa, tapi hati saya deg-degan. Waduh, siapa itu di atas itu? Kok ada lagi? Rasanya dengan bahasa kakek-kakek dan pocong aja udah bikin otak saya berputar-putar kan. Ditambah lagi ada nenek-nenek. Plus yang mencekek adik kandung saya sama sepupu saya. Oh ampun, saya bilang, ini gimana ini?